Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda di Soma Channel. Oke teman-teman, kali ini malam ini Soma Channel akan berbagi tentang video tentang dianggap sakral. Beginilah sejarah malam satu suro dalam adat tradisi masyarakat Jawa. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro atau bulan Muharram. Jadi teman-teman seharusnya tahu mitos atau faktanya ada apa sih di dalam bulan satu Suro itu. Kita mulai dari asal usul perayaan malam satu Suro. Jadi konon dulu itu bermula pada masa kerajaan Mataram. Pastinya kerajaan Mataram Islam. Pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyorokusumo. Perkiraan tahun 1613 sampai 1645. Pada saat itu Sultan ingin menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang sudah terpecah karena berbeda keyakinan antara kepercayaan kejawen dengan kepercayaan Islam. Oleh karena itulah dibuat sistem penanggalan dengan menggabungkan kalender Saka, yaitu Jawa Hindu dengan kalender Islam. Jadi saat dulu itu ada dua kubu, Jawa Hindu dan kalender Islam. Bagi masyarakat Jawa, malam satu Suro sering disebut juga dengan malam keramat. Pada saat malam ini masyarakat Jawa tidak tidur semalam suntuk dan berdoa sepanjang malam. Bahkan sebagian orang memilih untuk bersemedi di tempat yang sakral pada saat malam itu. Biasanya mereka bersemedi di puncak gunung, bersemedi di tepi laut, bersemedi di pohon besar, atau bersemedi di makam keramat. Bulan Suro sebagai petunjuk awal tahun Jawa juga dianggap sebagai bulan yang sakral. Oleh karenanya pada bulan ini biasanya sih digunakan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi dengan melakukan laku guno, mengendalikan hawa nafsu. Malam satu Suro adalah waktu di mana dimulainya penanggalan tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, malam ini menjadi berkah tersendiri karena akan memulai kembali tahun baru dan bulan baru. Namun istimewanya satu Suro dalam adat Jawa adalah malam yang sangat sakral, malam yang banyak perayaan. Ada banyak sekali kegiatan yang mungkin bisa dianggap mendatangkan kesan mistis bagi sebagian orang. Tetapi sebelum teman-teman menduga-duga yang tidak tahu sebenarnya, ada baiknya untuk mengetahui asal sejarah malam satu Suro yang lebih jelas, apa saja yang dilakukan dan serta manfaatnya bagi masyarakat. Sejarah perayaan malam satu Suro sudah dibahas di depan tadi, bahwa malam satu Suro adalah awal dari bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Penamaan Suro ini ternyata telah ada sejak zaman kerajaan dahulu kala, ketika zaman Mataram Islam masih berdiri. Sultan Agung Adi Prabu Hanyorokusumo menyebut malam tersebut dengan nama bulan Suro. Hal tersebut terjadi karena sang sultan ingin mengubah kalender Saka, perpaduan kalender Jawa dan Hindu, dan memadankan dengan penanggalan Hijriah Islam. Sehingga dengan adanya Suro, masyarakat Jawa pedalaman yang memakai sistem Saka serta penduduk Islam pesisir yang memakai sistem Hijriah bisa bersatu. Nah, apa sih yang menyebabkan malam satu Suro itu dianggap sakral? Jika dipandang dari segi kejawen, Suro memang dianggap sakral dan istimewa. Salah satu buku yang berjudul Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa
karangan beliau Muhammad Sholihin mengatakan bahwa pada malam 1 Suro itu kedatangan Aji Saka yang membebaskan rakyat Jawa dari makhluk gaib raksasa. Tak hanya itu, ada alasan lain yang menyebabkan 1 Suro dikenal sebagai waktu yang istimewa. Pertama, secara turun-temurun rakyat Jawa percaya bahwa bulan Suro merupakan kelahiran aksara Jawa. Malam 1 Suro disebut juga sebagai hari pulangnya arwah para keluarga yang sudah meninggal. Selanjutnya, ada banyak perayaan di malam 1 Suro yang sudah dilakukan sejak turun-temurun, bahkan sampai sekarang di abad milenium ini. Untuk beberapa daerah yang masih kental adanya seperti Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta atau Kasubuhan Cirebon biasanya melakukan perayaan masing-masing dengan adat yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti Topo Bisu. Kamu tahu Topo Bisu itu apa? Topo Bisu yang dilakukan di kota Yogyakarta dan Solo. Topo Bisu adalah ritual mengunci mulut dengan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Bagi para abdi dalem, mereka akan berjalan mengelilingi benteng keraton. Sedangkan di Kasunanan Surakarta, mereka melakukan penyucian benda pusaka serta kirap Kebo Bule Kyai Slamet untuk ikut turun ke jalan. Kirap ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan sang kiai. Dalam kirap, orang akan berbondong-bondong ngalap berkah dengan menyentuh atau bahkan mengambil kotoran kerbau. Di Keraton Surakarta ada seekor kerbau yang dikeramatkan masyarakat setempat, bernama Kebo Bule Kyai Slamet. Dilansir dari kemendikbud.go.id, kerbau ini bukanlah sembarang kerbau, karena merupakan salah satu pusaka milik keraton. Menurut Yosodipuro, seorang pujangga Keraton Surakarta, leluhur kerbau bercorak albino itu merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II saat masih bertahta di Keraton Kartosuro. Kerbau kesayangan itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Basri Tegalsari saat Pakubuwono II mengungsi akibat istananya yang dibakar oleh para pemberontak pecinan. Saat datangnya perayaan 1 Suro, kerbau ini dipersilahkan untuk keluar dari kandangnya dengan sendirinya. Setelah kerbau keramat itu keluar, proses ritual dimulai. Mereka menyambut kedatangan sang kerbau dengan penuh hormat. Acara kemudian dilanjutkan dengan kirap di mana kerbau keramat itu memimpin jalannya. Kirap di barisan paling depan dengan dipandu seorang pawang kerbau. Di belakang kerbau, barisan punggawa kerajaan membawa tombak dan sejumlah koleksi pusaka milik Keraton Surakarta. Selain ada perayaan, tentu ada larangan yang ada di malam 1 Suro yang harus kita pegang untuk menjaga atau menghormati adat istiadat yang sudah dilakukan sejak turun-temurun. Demikianlah sakralnya malam 1 Suro. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kita dapat mengambil hikmah dari adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun ini, dan kita tidak lupa bahwa semuanya adalah kehendak Allah, dan kita tetap percaya semua adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan adat istiadat yang sudah ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.